Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar bentuk puisi. Nama anggota dari kelompok 3, Milana Zilatul Azizah, Siska Laila Ayu Azhari, dan Siti Kholisatul Asna. Prinsip dasar bentuk puisi. Pertama, pengertian puisi. Kedua, hakikat puisi. Ketiga, metode puisi. Keempat, aspek dalam puisi. Dan kelima, analisis unsur puisi. Pengertian puisi. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poiesis, yang berarti membangun, membentuk, membuat, dan menciptakan. Menurut Kamus Istilah Sastra, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Hakikat puisi. Hakikat puisi ialah apa yang menyebabkan puisi itu disebut sebagai puisi. Hakikat puisi adalah curahan hati yang diungkapkan penyair dalam puisi. Hakikat puisi disebut juga sebagai isi puisi, yang terdiri atas tema, rasa, nada, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi. Gagasan pokok menjadi landasan utama penyair dalam mengungkapkan isi puisi. Tema yang terdapat dalam puisi diantaranya ketuhanan, kemanusiaan, perjuangan, alam, demokrasi, politik, pendidikan, dan lainnya. Yang kedua, perasaan. Perasaan merupakan suasana hati penyair yang diekspresikan dan mampu dihayati oleh pembaca. Perasaan penyair dapat berupa sikap, pandangan, perbuatan, atau watak khusus. Yang ketiga, nada. Nada merupakan ungkapan sikap penyair kepada pembaca. Dari sikap itu terciptalah suasana puisi. Sebuah puisi dapat bernada serius, patriotik, belas kasih, menyanjung, karismatik, filosofis, kagum, menghimbau, dan sebagainya. Yang keempat, amanat. Amanat disebut juga dengan pesan atau nasihat. Nasihat merupakan kesan yang ditangkap oleh pembaca setelah membaca puisi. Amanat ditentukan sendiri oleh pembaca berdasarkan cara pandang pembaca terhadap sesuatu. Metode puisi. Di dalam metode puisi, hal-hal yang diperlukan yaitu ada unsur pembangun puisi. Unsur pembangun ada dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik terdiri dari satu, tipografi. Tipografi adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tapi kanan kiri, pengaturan barisnya hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Dan yang kedua yaitu diksi. Diksi disebut juga dengan pemilihan kata. Pilihan kata-kata yang indah dilakukan oleh penyair agar mampu menunjang penggambaran perasaan dan isi puisi. Dan yang ketiga yaitu pengimajian. Pengimajian atau citraan adalah susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman panca indera. Dengan daya imajinasi yang diciptakan penyair, maka dalam kata-kata puisi itu seolah tercipta sesuatu yang dapat didengar, dilihat, ataupun dirasakan pembacanya. Yang keempat yaitu kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambing. Dan yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara pengiasan, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna. Dan yang keenam yaitu rima. Rima adalah persajakan atau pola bunyi, atau bisa disebut dengan persamaan bunyi pada puisi. Unsur yang selanjutnya yaitu unsur batin. Unsur batin terdiri dari satu, tema. Tema adalah gagasan
pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang yang terdapat dalam puisinya. Dan yang kedua yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan-pesan tersebut dihadirkan secara tersembunyi dan disampaikan melalui ungkapan yang sangat halus sehingga tidak menimbulkan kesan vulgar. Aspek dalam puisi. Yang pertama yakni sifat seni. Sebagai karya sastra puisi dapat mengembangkan unsur estetika atau keindahan. Unsur ini dapat dibangun dalam memanfaatkan gaya bahasa. 2. Kepadatan. Kepadatan merupakan aspek dalam puisi karena dalam puisi ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyair dalam mengungkapkan gagasannya. Yang ketiga yakni ekspresi tidak langsung. Selain mengandung estetika atau nilai keindahan dalam kata, contoh-contoh kalimat yang mengandung kalimat padat puisi juga merupakan ekspresi tidak langsung. Analisis unsur puisi yang berjudul Hatiku Selembar Daun karya Sapardi Djoko Damono. Unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, tipografi. Pada puisi ini hanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil, baik di awal maupun awal baitnya. Sehingga puisi ini berbeda dengan puisi yang lain, karena kebanyakan puisi-puisi dibuat dengan memperhatikan kaidah yang berlaku. Namun dalam puisi Hatiku Selembar Daun ini tidak memperhatikan kaidah yang berlaku, dan ini merupakan ciri khas tersendiri dari puisi ini. Selain itu, di akhir bait 1 sampai 3 tidak menggunakan tanda koma, dan pada akhir bait keempat diakhiri dengan tanda titik, walaupun di awal tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedua, diksi. Dalam puisi ini, penyair memilih kata-kata yang agak mudah dipahami oleh pembaca, sehingga pembaca tidak terlalu sulit dalam mengetahui maksud dari puisi ini. Yang ketiga, majas. Dalam puisi ini, penyair menggunakan gaya bahasa personifikasi, yang terwujud pada bait pertama, yaitu Hatiku selembar daun melayang jauh di rumput, yang mempersamakan benda dengan manusia. Yang keempat, citraan. Dalam puisi ini, pengarang menggunakan imaji penglihatan yang tercermin pada bait ketiga, yaitu ada yang masih ingin kupandang yang selama ini senantiasa luput. Yang kelima, amanat. Pengarang mengingatkan kepada pembaca akan kecilnya manusia di mata Allah. Oleh karena itu, pengarang berpesan kepada pembaca untuk menggunakan waktu sebaik mungkin di dunia ini. Bersyukur apabila mendapat rahmat dari Allah dan selalu beribadah dan berbuat baik sebelum ajal menjemput. Yang keenam, rima. Dalam puisi ini, penyair menggunakan rima AB-AB dan menggunakan irama yang menunjukkan penyesalan. Yang ketujuh, nada. Penyair menuangkan penderitaan yang dialaminya kepada pembaca dengan nada penyesalan, karena telah menyia-nyiakan waktunya dengan berbuat dosa dan lupa akan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedelapan, perasaan. Dalam puisi ini, penyair merasakan penderitaan akibat perbuatannya sendiri, yang telah lupa akan kewajiban untuk beribadah kepada Allah, sehingga mengalami sakaratul maut yang sangat sulit. Yang kesembilan, tema. Dalam puisi ini, penyair mengangkat tema tentang keagamaan, yaitu orang yang telah lupa akan kewajibannya untuk beribadah, yang terbukti pada bait terakhir, yaitu sesaat adalah abadi sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Yang ke-10, kata konkret. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang.
Dalam puisi ini terwujud pada bait pertama, yaitu hatiku selembar daun dan melayang jauh di rumput. Unsur-unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur biografi. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono lahir tanggal 20 Maret tahun 1940 di Surakarta. Adalah seorang pujangga Indonesia terkemuka. Ia dikenal dari berbagai puisi-puisi yang menggunakan kata-kata sederhana, sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Masa mudanya dihabiskan di Surakarta. Pada masa ini, ia sudah menulis sejumlah karya yang dikirimkan ke majalah-majalah. Kesukaannya menulis berkembang saat ia menempuh kuliah di bidang bahasa Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Karya-karyanya: Sajak-sajak Sapardi Djoko Damono, begitu ia sering dijuluki, telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sampai sekarang telah ada 8 kumpulan puisinya yang diterbitkan. Ia tidak saja menulis puisi, tetapi juga menerjemahkan berbagai karya asing, menulis isai, serta menulis sebuah kolom atau artikel di surat kabar. Beberapa puisinya sangat populer dan banyak orang yang mengenalinya, seperti Aku Ingin, Hujan Bulan Juni, Pada Suatu Hari Nanti, Akulah Si Telaga, dan Berjalan ke Barat di Waktu Pagi Hari. Yang kedua, unsur nilai. Dalam puisi ini berkaitan dengan unsur agama. Nilai yang terkandung adalah nasihat untuk kebaikan manusia supaya tidak terjadi penyesalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.